Maulana Muhammad bin Abdullah. Langsung saja, ini yang berkaitan masalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lagi viral. Jadi sebenarnya saya pun juga tidak mau membahas tentang hal ini, tapi kesini-sini kok agak lain-lain ya. Dan saya juga pun dimintai pendapat oleh beberapa orang, santri juga. Oke lah, kalau begitu saya sedikit menceritakan saja. Jadi kalau ditanya atau dimintai pendapat apakah saya mengakui atau meyakini mereka imigran-imigran Yaman yang ada di Indonesia itu, termasuk yang di Yaman itu ada keturunan Nabi, saya mengatakan tidak benar dan itu tidak diakui secara ilmu nasab. Seandainya mereka itu bagian daripada keturunan Nabi, justru mereka sudah membantah tesis yang dibuat oleh Kiai Maduddin Al-Bantani ya, berkaitan masalah ilmu nasab yang dibahas secara ilmiah atau secara data. Tapi sampai sekarang kan belum ada jawaban. Dan saya sudah lama menyampaikan bahwa saya tidak pernah percaya dengan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dan mereka bagian daripada nasab yang dinisbatkan kepada Nabi. Saya tidak pernah percaya dari dulu sampai sekarang. Dan saya juga pernah mengurus salah seorang santriwati yang dia itu diberangkatkan secara paspor itu dia sebagai pelajar, tapi sampai di sana itu di Darul Hadis ya. Darul Hadis, entah Habib siapa namanya waktu itu, saya menguruskan beliau itu di KBRI karena beliau mengalami sesuatu yang kurang baik di sana. Tapi saya tidak maulah untuk mengorek ke situ, sudah berlalu sudahlah. Tapi saya cukup tahu saja bahwa begitu perilaku mereka yang sebenarnya. Kemudian kesini-sini kok agak lain-lain karena banyak sekali penodaan atau bahasanya penistaan terhadap sejarah-sejarah yang dikembangkan oleh mereka berkaitan tentang Republik Indonesia ini atau negara Indonesia ini sendiri. Baik itu dari bendera merah putih, terbentuknya bendera merah putih atau terbuatnya itu dari kakek mereka semua, itu kok aneh betul ya. Sejarah tidak pernah mencatat itu kok ditambah-tambah atau dikembang-kembangkan yang sesuai dengan pikiran akal mereka sendiri. Kebutuhan mereka itu tidak benar. Jadi mencari kesempatan dalam kesempitan, mengubah-ubah sejarah. Kemudian dalam hal proklamasi kemerdekaan Indonesia, ini yang saya sama sekali tidak sepakati. Di sini mereka mengatakan ada Bung Karno itu mendatangi seorang Habib, kemudian Habib itu dimintai pendapat kapan kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Habib itu menjawab secepatnya. Itu nggak pernah ada. Dalam sejarah itu nggak pernah ada bahwa Bung Karno itu datang ke Habib minta pendapat kapan proklamasi, itu nggak ada. Proses kemerdekaan atau proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu Sultan Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta itu ketika sidang BPUPKI atau PPKI itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu, ada perbedaan pendapat antara Sultan Syahrir dengan kaum pemuda Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian Sultan Syahrir mengatakan, kalau begitu yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu biarkan saja Bung Karno, jangan orang lain. Tapi Bung Karno tidak mau dan Bung Hatta pun juga menolak. Kemudian ada penculikan sehingga mereka berpencar, melarikan diri. Bung Karno pun juga begitu, Sultan Syahrir pun juga begitu, sehingga mereka kembali ke Jakarta, dan kembalinya bukan ke rumah mereka. Kembalinya itu ke Laksmana Maedah karena beliau menawarkan tempat yang paling baik atau paling aman untuk musyawarah atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan di situ kurang lebih ada 30 orang, dan di situ sama sekali tidak ada habaib atau yang disebut dengan kabib-kabib itu ya, yang mengaku-ngaku itu ya, nggak ada. Bahkan di situ hanya ada orang asli pribumi Indonesia, ada orang-orang Tionghoa dan orang-orang Jepang itu yang membantu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan saya berharap bahwa kaum-kaum santri jangan sampai menjadi muhibbin yang
taklid buta, rasanya begitu. Jangan mendengarkan cerita-cerita khurafat kebohongan mereka itu kemudian langsung percaya gitu. Mereka itu lebih banyak bercerita tentang khurafat daripada bercerita tentang ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu agama itu. Itu yang saya ndak sepakati dari mereka. Nah, urusan mereka mau mengaku-ngaku itu saya nggak ada urusan. Itu pertanggungjawaban mereka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum santri mestinya ketika mendengarkan cerita-cerita mereka tentang sejarah Indonesia ini, mestinya jangan sampai taklid buta dan jangan sampai mengiyakan saja. Kita mesti harus memverifikasi sejarah itu. Bahkan kaum santri ini kan ketika TNI saja itu mengakui bahwa kaum santri ini yang menjadi garda terdepan kemerdekaan Indonesia ini, terbentuknya kemerdekaan Indonesia ini. Waktu itu kan TNI itu masih berumur 1 bulan. Kemudian karena ada surat yang diberikan oleh tentara Belanda itu ke Bung Karno bahwa Surabaya itu akan ditempur oleh Belanda. Kemudian karena tentara ini kesian mungkin merasa bahwa mereka itu baru-baru atau baru terbentuk tadi itu kan, sebelumnya bukan TNI namanya. Kemudian meminta ke Bung Karno itu meminta ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta solusi, bagaimana solusinya ini. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sholat istikharah, kemudian beliau mengatakan jihad. Nah, di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutus salah seorang namanya Kiai Abbas Buntet. Nah, Kiai Abbas Buntet itu Cirebon. Beliaulah pendekarnya santri itu yang memimpin perang melawan Belanda itu. Kemudian penyobekan bendera merah putih, bendera Belanda itu, ya, penyobekan bendera Belanda itu dilakukan oleh salah seorang santri juga namanya Asy'ari. Kalau yang kemudian yang yang membunuh daripada tentara Malabi itu dari kaum santri juga namanya Harun dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Jadi saya berharap cerita-cerita yang dibuat-buat oleh mereka ini jangan sampai melupakan kita, sejarah kita ini, pahlawan-pahlawan kita yang telah banyak berkontribusi memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini. Jangan sampai kita lupa dengan hal seperti itu. Cukup saja ketika mereka hadir ya kita jangan membenci juga gitu. Cukup kita mendengarkan saja apa yang mereka sampaikan begitu. Jangan dipercayai juga gitu, ditelan-telan mentah-mentah gitu. Kaum santri jangan sampai taklid buta, dan kita sebagai kaum santri sebagai garda terdepan pembentukan kemerdekaan Indonesia ini harus cerdas. Harus benar-benar intelektual, jangan taklid buta. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk para kabib-kabib tadi. Kalau memang ada kalian benar-benar mengakui atau mengaku sebagai nasab Rasulullah, ya bantalah tesis Kiai Imaduddin, jangan membuat malah antitesis, nanti malah kacau nanti. Jawab aja secara ilmiah. Kalau memang benar ya R.A. Robito Alawiyah itu kan sudah melayani itu Kiai Imaduddin itu dari tesisnya itu juga menggunakan bahasa Arab. Jangan sampai mungkin tidak tahu juga tuh cara membantahnya seperti apa, karena memang tidak terbukti bahwa mereka kalian itu sebagai nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, saya tidak pernah membenci, tapi saya membutuhkan pembahasan secara ilmiah untuk membuktikan itu semua. Dan dalam catatan sejarah nasab itu pun juga mereka tidak pernah diakui. Bahkan orang asli pribumi Yaman pun itu sendiri pun juga tidak pernah mengakui mereka itu sebagai keturunan Nabi SAW. Dan itu kan sudah cukup. Bagian mereka itu tidak pernah mengakui, dan hanya ya mereka saja itu yang ada di Indonesia itu yang dan di Madinah, Mekah itu lebih banyak daripada keturunan Nabi. Cuman tidak ada yang mereka itu bercerita saya ini keturunan Nabi, nggak ada. Selain daripada yang ada di Indonesia ini yang terlalu banyak mengumbar-ngumbar cerita-cerita gombal gitu. Padahal aslinya ya penjual minyak wangi. Ya itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Langsung saja, ini yang berkaitan masalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lagi viral. Jadi sebenarnya saya pun juga tidak mau membahas tentang hal ini, tapi kesini-sini kok agak lain-lain ya.
Dan saya juga pun dimintai pendapat oleh beberapa orang, santri juga. Oke lah, kalau begitu saya sedikit menceritakan saja. Jadi kalau ditanya atau dimintai pendapat apakah saya mengakui atau meyakini mereka imigran-imigran Yaman yang ada di Indonesia itu, termasuk yang di Yaman itu ada keturunan Nabi, saya mengatakan tidak benar, dan itu tidak diakui secara ilmu nasab. Seandainya mereka itu bagian daripada keturunan Nabi, justru mereka sudah membantah tesis yang dibuat oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya, berkaitan masalah ilmu nasab yang dibahas secara ilmiah atau secara data. Tapi sampai sekarang kan belum ada jawaban. Dan saya sudah lama menyampaikan bahwa saya tidak pernah percaya dengan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dan mereka bagian daripada nasab yang dinisbatkan kepada Nabi. Saya tidak pernah percaya dari dulu sampai sekarang. Dan saya juga pernah mengurus salah seorang santriwati yang dia itu diberangkatkan secara paspor itu dia sebagai pelajar, tapi sampai di sana itu di Darul Hadis, ya. Darul Hadis, entah Habib siapa namanya waktu itu. Saya menguruskan beliau itu di KBRI karena beliau mengalami sesuatu yang kurang baik di sana. Tapi saya tidak maulah untuk mengorek ke situ, sudah berlalu sudahlah. Tapi saya cukup tahu saja bahwa begitu perilaku mereka yang sebenarnya. Kemudian kesini-sini kok agak lain-lain karena banyak sekali penodaan atau bahasanya penistaan terhadap sejarah-sejarah yang dikembangkan oleh mereka berkaitan tentang Republik Indonesia ini atau negara Indonesia ini sendiri. Baik itu dari bendera merah putih terbentuknya